Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini, dengan keterbatasan kita mau merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, lewat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi Roh Allah bekerja dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di hari Paskah ini, di hari kebangkitan-Mu ini, maka kebangkitan, kemenangan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur kepadamu ya Bapa, kami serahkan ibadah kami online dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita terbatas oleh tempat, tetapi kuasa Allah tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dia Allah harapan kita. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas segala kasih Tuhan selain dengan ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari katakan Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin Yesus. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur benar Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama-lamanya Tuhan ada beserta dalam kehidupan kita. Dan kita boleh berkata ketika Dia hidup, ketika Dia bangkit, kita boleh berkata Tuhan kami bersyukur kepadamu. Dia hidup, Dia sudah bangkit bagi kita. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah
takkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bersyukur kepada Tuhan, hidup jadi berarti karena kebangkitan Tuhan. Dan saat pagi hari ini sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau tempat jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan di hari Paskah ini kami boleh rasakan kebangkitan Allah terjadi dalam setiap hidup kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu di hari Paskah ini. Karena kami percaya Tuhan, kebangkitan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari kemenangan karena Yesus sudah bangkit. Amin saudara. Ini kemenangan kita bersama. Puji nama Tuhan saudara. Di hari Paskah ini saudara, di minggu Paskah ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bersama boleh dikuatkan di dalamnya saudara. Kita akan melihat saudara di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan
teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Mari saudara kita bayangkan kembali suasana ketika kalimat ini diucapkan. Saat Kleopas dan temannya masuk ke ruangan di mana di sana sudah ada murid-murid daripada Tuhan Yesus. Belum sempat kedua orang ini membuka mulut, mereka sudah disambut dengan satu berita istimewa. Satu berita sukacita. Kita bayangkan saudara, ke-11 murid daripada Yesus itu berjingkrak-jingkrak kegirangan. Dan dengan penuh semangat serta satu suara mereka berteriak bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sungguh Tuhan sudah bangkit. Kleopas dan temannya sendiri punya pengalaman yang sama. Ketika mereka ada dalam perjalanan pulang ke Emmaus, mereka bertemu dengan Yesus. Dan terlebih ketika saudara mereka sedang ramai bercakap-cakap, kalau kita melihat pada ayat yang ke-36 dituliskan. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus bangkit dan dia hidup. Melampaui batas ruang dan waktu. Ada di hadapan mereka. Saudara, pengalaman seperti inilah yang harus kita bangun ketika ada pada hari Paskah. Hati yang meluap-luap dengan sukacita. Meluap-luap dengan apa saudara? Meluap dengan satu keyakinan. Aku tahu penebusku hidup. Aku tahu dan aku ingin semua orang juga tahu bahwa aku mempunyai penebus yang hidup, bukan penebus yang mati. Bagi orang Kristen, orang percaya tentu kelahiran Yesus saudara di Bethlehem itu penting. Amat penting. Bagi orang percaya, kita sekalian saudara, tentu saja saudara, kematian Yesus di Golgota itu penting. Bahkan lebih penting lagi saudara. Kita sudah peringati pada hari Jumat Agung yang lalu saudara. Tapi bisakah saudara dibayangkan kalau Yesus tidak lahir? Atau dia lahir mungkin saudara, tetapi dia tidak bersedia untuk memanggul salib sampai mati di Golgota. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem dan kematian Yesus di Golgota menjadi penting, bahkan sangat penting. Karena setelah itu Yesus bangkit, Yesus hidup. Karena sekiranya Yesus itu lahir dan mati, tetapi tidak bangkit, tidak hidup lagi saudara. Apa bedanya Yesus dengan orang-orang atau pahlawan-pahlawan besar yang pernah ada saudara? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Golgota, kita melihat saudara, murid-murid mengurung diri dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan. Sebelumnya saudara mereka menaruh harapan begitu besar kepada Yesus. Sampai-sampai saudara mereka bersedia meninggalkan segala sesuatu. Namun semuanya cuma berakhir seperti itu. Yesus mati, tamat. Tidak ada cerita apa-apa lagi saudara. Bahkan mereka pernah mencoba untuk melupakan bahwa Yesus pernah hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka kembali saudara pada profesi mereka yang semula sebagai nelayan. Tapi satu hal saudara, karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup, segala sesuatu menjadi berubah. Ada semangat baru, ada harapan baru, ada masa depan baru. Bahkan lebih besar daripada itu saudara, kita boleh melihat sesuatu yang istimewa terjadi, lebih besar daripada apa yang terjadi sebelumnya saudara. Lebih daripada 2000 tahun sebelum kelahiran Yesus saudara, nubuatan tentang kebangkitannya ini sudah dinyatakan. Kalau saudara lihat saudara dalam Ayub pasal 19 ayat yang ke-25,
Dikatakan di sana, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, kita tahu kisah hidup Ayub. Bagaimana ekstrimnya bencana dan malapetaka yang menimpa dia dan seluruh keluarganya, saudara. Tetapi Ayub dengan iman berkata, aku tahu penebusku hidup. Artinya saudara, kesulitan dan tantangan pasti masih ada. Malah mungkin saudara lebih besar dan semakin besar. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku tidak akan gentar. Bisa saja saudara, Ayub ada dalam bahaya. Mungkin bahaya yang besar, bahaya yang semakin besar. Jiwa dan keselamatannya terancam. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku tidak perlu takut dengan apapun juga yang terjadi. Saudara, kalau 4.000 tahun yang lalu, ya, kita melihat Ayub berani berkata demikian. Terlebih saudara, kita yang hidup sekarang ini. Yesus sudah bangkit. Penebusku hidup. Alkitab mencatat dengan sangat lengkap, sangat jelas tentang peristiwa ini saudara. Dan memang kebangkitan Yesus tidak secara langsung menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kebangkitannya memberikan satu kepastian bagi kita. Kalau maut saja dia sudah kalahkan saudara, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Ketika Yesus datang dan berdiri di tengah murid-muridnya, Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata saudara, dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Perlu saudara tahu, orang sakit bukan karena virusnya saudara. Bukan. Tetapi karena berita-berita yang menggemparkan hari-hari ini saudara. Itu penyebab orang sakit hari-hari ini saudara. Ya. Tapi ada berita yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Yesus bangkit, penebusku hidup. Di rumah di mana saudara ada saat ini, Yesus ada berdiri di tengah-tengah saudara sekalian. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kita semua saudara. Saudara dan saya. Dan marilah saudara bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita berkata, aku tidak takut sebab Engkau Yesus besertaku. Aku tidak bimbang dengan apapun juga. Karena Engkau pasti datang menolong dan melindungi hidupku. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkan seluruh kehidupan saudara ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah pertolongan, tempat perlindungan, tempat perteduhan kita sekalian. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus menopangku, menegangku. Haleluya.
Sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Satu sukacita Tuhan, kami boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan-Mu. Inilah seruan kemenangan kami Tuhan, karena Engkau sudah bangkit. Penebusku hidup, dan Dia hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu sekarang ini Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dengan apapun juga Tuhan yang terjadi, yang bergejolak hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami. Badai, gelombang, tembok-tembok tebal mungkin ada di hadapan kami Tuhan. Masalah yang besar dan makin besar mungkin ada di hadapan kami Tuhan. Tetapi Engkau memberikan kami sayap burung Raja Wali, untuk kami boleh naik terbang tinggi, mengatasi setiap masalah persoalan di hadapan kami. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya berkat kasih karunia Allah turun atas setiap semua sidang jemaat yang ada, yang saat ini sedang menyaksikan di rumah Tuhan. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu bekerja, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau ada menyertai kami Tuhan. Engkau ada, tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan janji-Mu ya dan amin adanya bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus menutup acara ini Tuhan. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya, kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan sampai berjumpa pada kebaktian minggu depan. Amin.